Sahabat Pijar TV, terima kasih sudah klik video YouTube ini. Kiranya kebenaran firman yang saudara dapatkan menerangi kehidupan saudara. Untuk mudah menyaksikan video-video lainnya dan mendapatkan update dengan cepat, klik subscribe. Jangan lupa, berkat Tuhan jangan disimpan sendiri. Klik tombol share di bawah dan bagikan video ini ke sebanyak-banyaknya orang yang saudara kenal. Salam terang bagi Indonesia. Shalom sahabat pijar, dapat dikatakan bahwa setiap orang yang beragama pasti berdoa. Karena doa menjadi bagian yang esensial dalam kehidupan manusia yang beragama. Doa memegang peranan penting untuk kelangsungan dan perjalanan hidup manusia. Untuk itu hampir setiap perjalanan hidup manusia beragama, ia akan berdoa untuk melakukan segala sesuatu agar memperoleh selamat atau sejahtera. Kalau begitu apa pengertian doa itu? Kalau menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, doa adalah permohonan, harapan, permintaan, pujian kepada Tuhan. Doa merupakan kebaktian yang mencakup sikap roh manusia dalam pendekatannya kepada Tuhan. Kita dikatakan berbakti kepada Allah jika kita memuja, mengakui dan memuji, atau juga mengajukan permohonan kepada Dia di dalam doa. Nah, doa sebagai perbuatan tertinggi yang dapat dilakukan oleh roh manusia dapat juga dipandang sebagai persekutuan dengan Allah. Ajaran Alkitab mengenai doa menekankan sifat Allah. Perlunya seseorang berada di dalam hubungan perjanjian dengan Allah, lalu secara penuh masuk ke dalam segala hak istimewa dan kewajiban dari hubungan tersebut. Dari apa yang saya sudah jelaskan di atas, kita dapat simpulkan bahwa doa adalah suatu relasi antara manusia dengan Allah yang di dalamnya roh manusia berkomunikasi, juga memohon, juga meminta, memuji, dan mengakui keberadaan Allah. Hubungan yang intim inilah yang akan membawa kita dapat bergantung kepada Tuhan dan pada akhirnya membuat kita dapat mengandalkan kekuatan Tuhan di dalam hidup. Mari kita pelajari sebuah contoh doa yang terdapat di dalam Yakobus 5 ayat 16b ya. Dikatakan bahwa doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Dari ayat ini tersirat ada dua syarat utama agar doa kita memiliki kuasa. Artinya memiliki kuasa pasti dikabulkan. Syarat pertama apa tadi? Orang yang benar. Kan doa orang benar. Siapakah orang benar itu? Apakah kita dapat dikategorikan sebagai orang yang benar dan memenuhi syarat nomor 1 tadi? Coba kita lihat di dalam Roma 5 ayat 9. Lebih-lebih, karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darahnya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Dalam ayat ini dijelaskan bahwa setiap orang yang mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya telah dibenarkan oleh darah Kristus. Nah, jadi syarat pertama sudah kita penuhi, yaitu apa? Orang benar di hadapan Allah. Tinggal syarat kedua. Syarat kedua, tadi dikatakan apa syarat kedua? Bila dengan yakin didoakan. Nah, apa arti yakin didoakan? Inilah yang harusnya kita dalami. Kalau kita baca di dalam 1 Yohanes 5 ayat 14, firman Tuhan berbunyi begini. Dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa Ia mengabulkan doa kita
jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. Pengertian dalam ayat ini adalah bahwa apa yang kita doakan adalah benar-benar kehendak Tuhan dan bukan kehendak daging. Jadi yakin di sini adalah bahwa kita yakin bahwa apa yang kita doakan itu adalah yang dikehendaki oleh Tuhan. Ayat ini juga menyimpulkan bahwa ketika pengenalan kita akan Allah bertumbuh secara benar, maka segala permohonan kita kepada Tuhan sebenarnya adalah kehendak Tuhan kepada kita. Jadi pengenalan akan Allah membuat kita juga dapat mengetahui apa yang menjadi kehendak Allah, apa yang Allah hendak berikan di dalam permohonan doa-doa kita. Di dalam Yohanes 15 ayat 7 dikatakan demikian. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Jadi ada syaratnya. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, minta apa saja pasti diberikan. Ketika kita memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan, kita akan mengerti apa kehendak Tuhan di dalam hidup kita. Sehingga doa-doa permohonan yang kita naikkan kepada Tuhan adalah semata-mata semua kehendak Tuhan di dalam hidup kita. Jadi doa-doa kita tidak lagi berfokus pada hal-hal yang bernilai sementara, melainkan pada hal-hal yang bernilai kekekalan. Nah, disinilah kunci utama firman yang mengatakan bahwa doa orang benar sangat besar kuasanya. Doa yang penuh kuasa adalah doa yang sesuai dengan kehendak Tuhan dan bukan kehendak kita. Saudara terkasih, kita adalah terang bagi Indonesia. Oleh karenanya, jaga terangmu. Tuhan Yesus memberkati.